Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barat militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau seperti apa? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Wah, Denny Cagur nih guys. Waduh, seorang pensiunan pelawak. Komentarnya, wah, banyak sekali ya orang-orang yang gara-gara mungkin menurut versi saya, apakah Denny Cagur ini udah tidak laku lagi, sudah tidak dilirik TV, atau merasa sudah tidak lucu lagi, makanya dia bermanuver ke dunia politik menjadi anggota DPR. Wow. Hingga semua komentarnya berdasarkan hanya sebuah retorika belaka. Ikutin lagi guys. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Saya Verrel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik, Waduh, ada lagi nih guys, YouTubeolik semua. Ada Verrel Bramasta yang pernah jadi artis, pernah jadi aktor, terkenalnya hanya sekelebat karena terkenal atas bayang-bayang orang tua. Lagi-lagi sudah terlindas oleh persaingan di kancah dunia entertainment, di dunia hiburan, akhirnya dia lagi-lagi bermanuver menjadi anggota DPR. Tadi Denny Cagur, sekarang ada Verrel Bramasta. Penasaran? Ikutin lagi guys. Untuk dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, kita lihat ya, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi di saat merealisasikan gimana caranya biar Jabar lebih baik, biar masyarakat Jabar ini lebih maju, harmonis,
lebih sejahtera dan sebagainya, khususnya yang lagi diolah di kancah dunia pendidikan yang berhubungan dengan barak militer. Kita lihat tadi di guys, ada Denny Cagur. Denny Cagur ini dulunya mungkin mantan personil Cagur yang konon katanya menurut rumor bubar gara-gara mungkin ya tidak harmonis, mungkin kecemburuan job yang tidak seimbang dan segala macam. Dan mungkin masih banyaklah alasannya. Intinya bubar dari Cagur. Dan mungkin sekarang Denny Cagur ini merasa tidak lucu lagi. Mungkin merasa tidak lucu lagi. Mungkin juga sudah tergilas dan terlindas oleh sebuah peradaban dan persaingan di kancah pertelevisian alias tidak laku lagi. Yang akhirnya bermanuver ke dunia politik menjadi anggota DPR. Wow. Tapi kalau saya lihat nih guys, tadi statement Denny Cagur ini, boleh kita lihat ya. Dari mulai pupil mata dia yang lari sono, lari sini, ngadep ke atas. Sebetulnya dia mungkin bingung harus ngomong apa. Mungkin dia ini gimana solusinya. Jadi kebingungan yang ada di benak Denny Cagur bisa dilihat guys. Akhirnya dia berstatement itu hanya sekelebat menurut logika dan retorikanya dia. Padahal mereka nggak sadar. Kang Deddy Mulyadi pernah jadi pejabat, menjadi bupati, pernah menjadi anggota DPR. Prestasi jam terbang Kang Deddy Mulyadi sudah tidak diragukan lagi ya guys. Tiba-tiba ada orang yang nggak ngerti apa-apa, hanya menurut sekelebat logika dan retorikanya dia, panjang kali lebar menjelaskan. Akhirnya Denny Cagur kita lihat dari pupil matanya aja ya, di saat dia menjelaskan. Seolah-olah dia bingung harus ngomong apa sebetulnya. Akhirnya dia berjalan dengan sesuatu yang sebetulnya dia juga bingung harus ngomong apa. Kalau menurut versi saya, ya kan, semua manusia, nggak usah siswa, semua manusia individu itu punya masalah udah jelas, beda-beda. Nggak usah dibicarakan lagi. Semua manusia itu nggak sama masalahnya. Tapi ingat, pembentukan karakter di barak militer ini adalah ngambil adopsi dari sebuah kedisiplinan seorang militer. Nah guys, Denny Cagur, dia tidak memahami apa sebetulnya sih siswa atau anak-anak masih sekolah dibawa ke barak militer. Di barak militer ini adalah penggojlokan pembentukan karakter. Maaf, kita lihat Denny Cagur ini kan wakil rakyat. Perel ini kan wakil rakyat. Kang KDM ini, Kang Deddy Mulyadi ini bekerja untuk rakyat. Dan rakyat sangat menyukainya. Dan rakyat sangat berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Tiba-tiba oleh para wakil rakyat ini dikritik. Tiba-tiba oleh para wakil rakyat ini seolah-olah kebijakan Kang Deddy ini diragukan. Perlu dikaji ulang. Sesungguhnya di sini yang bermasalah yang mana? Kita main dasar logika ya, main dasar logik. Ada seorang pejabat daerah, gubernur, bekerja untuk rakyat. Rakyat menerima, rakyat antusias, rakyat mendukung, rakyat senang. Tiba-tiba dikomplain oleh wakil rakyat. Yang saya pertanyakan, menurut logika, ini wakil rakyat kerjanya untuk siapa? Di situ aja guys, saya bingung. Ya itu tadi guys, kalau menurut saya sih, jujur ya, di dalam dunia skill itu banyak orang berbagai macam keahlian. Denny Cagur seorang pelawak, belum tentu bisa menjadi seorang DPR. Verrel Bramasta tadi seorang aktor atau pesinetron, belum tentu bisa menjadi orang DPR. Jangan sampai hanya karena persaingan di dunia entertain, di dunia ya hiburan, panggung hiburan Indonesia, akhirnya bermanuver. Nanti ini menurut versi saya, banyak sekali ya, bukan berarti saya membicarakan topik Denny dengan Verrel ini, bukan ya. Banyak sekali dalam kehidupan, demi orang menggapai sesuatu, mau ngejar karir, finansial, dan segala macam, akhirnya dia berkamuflase. Nah, bahayanya orang berkamuflase adalah dia akan seolah-olah menjadi, padahal dia tidak bisa menjadi itu. Nah, seperti itulah. Oke, YouTubeolik semua penasaran. Kita lihat lagi gimana sih guys reaksi masyarakat tentang dua tokoh tersebut untuk mengomentari dari Denny Cagur sama Verrel Bramasta. Kita lihat guys.
Verrel Bramasta mengkritik program Kang Deddy Mulyadi tentang pendidikan di barak militer. Gue nggak tahu ya ini videonya si Verrel udah lewat di FYP kalian atau belum. Cuman yang belum, kalian bisa langsung nonton di channelnya PAN, Partai Amanat Nasional. Langsung aja ada videonya di situ. Di akhir videonya Verrel Bramasta yang ada di akunnya PAN itu ya, Verrel itu bilang, menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, ini menurut saya ya, dan saya nggak nulis di kolom komentar karena nggak cukup, jadi saya langsung bikin di video aja. Sebenarnya ya menurut gue pribadi, omongan-omongannya Verrel Bramasta itu tidak ada yang salah. Karena di videonya Verrel itu, dia itu menyebutkan beberapa teori ya, salah satunya juga teori psikologi. Tapi permasalahannya ya, di sini saya sebagai anak psikologi, saya menekankan bahwa teori itu bisa berbeda dengan kejadian yang ada di lapangan. Teori psikologi itu bersifat generalisasi, tapi dalam prakteknya, teori psikologi itu juga belum tentu bisa diterapkan di seseorang gitu loh. Jadi balik lagi, kalau cuma ngomongin teori doang, teori itu banyak banget, tapi balik lagi, untuk kerja nyatanya, ya mesti elu sendiri yang turun terjun langsung ke lapangannya. Lihat individu anak-anaknya seperti apa, cocok diterapkan dengan teori yang mana, yang ini, yang itu, apa teori siapa, teori Carl Rogers atau teori siapa, Freud, dan segala macam, itu beda-beda per individu. Menurut Verrel Bramasta, kalau kita hanya menggunakan teori physical approach ya, itu hanya akan membentuk karakter anak itu menjadi keras, bukan jadi yang tangguh gitu. Well, omongannya Verrel itu nggak salah, tapi balik lagi, harus terjun langsung ke lapangannya. Makanya ya, menurut gua, saran gua, Verrel itu mesti terjun langsung ke lapangan sama seperti Kang Deddy Mulyadi, ya, yang selalu terjun ke lapangan, selalu meriksa, selalu ngecek anak-anak yang ada di barak TNI itu kondisinya seperti apa, ditanyain satu-satu, mau pulang apa betah di sini makanannya enak nggak, tidurnya nyenyak nggak, dan segala macamnya. Dan Verrel tahu nggak, kalau banyak anak yang lebih betah di barak TNI daripada pulang ke rumahnya. Tahu alasannya kenapa? Tonton sendiri deh, itu ada banyak banget kalau gue jelasin di sini kepanjangan. Dan kenapa yang dibahas sama Verrel Bramasta itu hanya physical approach gitu loh, sedangkan dalam psikologi itu approachment itu nggak cuman fisik aja gitu loh. Kenapa langsung berpikiran pendekatan fisik gitu? Emang menurut Verrel tuh di barak TNI itu mereka tuh diapain gitu? Ada psychodynamic approach, ada behavior approach, ada cognitive approach, ada humanistic approach, ada socio-cultural approach. Ada banyak, dan itu harus diterapkan ke individunya masing-masing. Semua individu itu nggak bisa sama approach-nya. Bahkan ya, dalam psikologi sendiri, itu juga ada reinforcement atau penghargaan, dan ada punishment atau hukuman. Ada positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment, negative punishment. Itu ada dalam psikologi. Berarti hukuman itu memang ada dalam psikologi nih, Verrel. Kalau ngana ngomongin psikologi ya, saya balas menurut psikologi juga. Teori tanpa praktek itu sama aja nihil, Verrel. Jelma ieu aya nu wauh teh barudak kisah aing mah teu wauh da cenah mah pelawak jadi ngomong lagi dikasirieun tah kudu dikaji ulang cari solusi jalan terbaik anu kumaha deui nu jalan terbaik teh cik contohan atuh Deni kumane anu kumaha anu leuwih alus ti kebijakan Kang Deddy Mulyadi eta barudak ayeuna tempo hasilna sikapna geus hebat halus anu tadina mararabok jadi teu marabok tadi tawuran anu tadina teu hormat ka kolotna ka indung bapana ayeuna mah ajri hormat ka indung bapana ya udah main mah Deddy Mulyadi tapi kumaha ge tetep eta kebijakan halus nu kudu didukung ku sarerea ku masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat dukung kita di program halus ngusulah di kita dengan solusi di jalan keluar dikaji ulang lalu dikaji ulang mah maneh cocok teu pantes teu jadi anggota dewan memperjuangkeun saha sih ngalawak sing alu gitu lawakan maneh gitu lucu garing ngalawak aing mah teu acan ka maneh pedawe nempo di medsos cenah aya Deni Cagur pelawak orang mana tuh nyaho orang Sunda lain tuh nyaho pun orang Sunda mah gitu dah sakitu we barudak ieu kodam aing mah Deddy Mulyadi sekali deui kodam aing mah Deddy Mulyadi nu iya anjing Bang Jali ieu aing rek nyaos ieu jadi anggota dewan sing sumpahna oge cing iya dong ngomongna tidak melulu barak militer jadi solusi geus nyaho solusi anjing matak ku bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi diizinkeun barak militer oge karena kabeh anu komplain, anu komen, anu protes eueuh solusi dan syukur bisa naon bacot teh hungkul KPAI wae anu Komnas Perlindungan Anak Indonesia ngan syukur bisa mengawasi tugas kami hanya mengawasi ya anggota dewan nu lainna sarwana deui sia ge ngomongna naon harus mengkaji ulang lagi lalu rapat deui teh kaji ulang deui rapat deui eueuh tutuna teh nya ieu masalah teh geus sareupun panon ieu karek ada ngakaji ulang karek ada kerapat terus korban-korban
kumaha? Oh solusi pisan. Iya mah geus ngalawak atuh da. Jadi anggota dewan. Jadi gitu. Wow. Pamikiranna teh. Gila guys, komentar masyarakat ini benar-benar tegas, lugas, dan saklek, tapi cerdas. Saya akuin, saya ada di pihak komentar masyarakat. Kenapa guys? Jadi gini, kalau kita berbicara seorang pejabat, melakukan sesuatu kebijakan, atau membuat sebuah undang-undang, ataupun membuat sebuah aturan, terobosan apapun, kita lihat reaksi masyarakat. Kalau reaksi masyarakat ini merasa itu ada faedahnya, ada manfaatnya, dan tepat sasaran, maka nggak usah didengerin, siapapun orang yang membacot, bercerita menurut retorikanya dia, menurut logikanya dia. Ingat, semua pejabat, semua wakil rakyat bekerja untuk rakyat. Pejabat pemerintah semua bekerja untuk rakyat. Apabila rakyat, masyarakat udah menerimanya, jadi kita nggak usah ngedengerin masukan orang. Udah jelas masyarakat, rakyat menerimanya dan senang atas keputusan itu. Justru kita yang akan pertanyakan, dia sesungguhnya bekerja untuk siapa? Orang yang ngeritik itu. Nah, itu aja, sudut pandang logika aja. Kita lihat dari sisi logika aja ya guys di situ. Oke, kita lihat lagi gimana reaksi masyarakat, komentar kepada Denny Cagur dan Verrel Bramasta ini. Lanjut lagi ya guys. Verrel, kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Kalau memang kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangan ya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu. Jangan cuma denger sana, denger sini. Lihat pakai mata juga. Ya kalau bisa, nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh. Lihat cari buktinya gitu loh. Den, tahu nggak lu, KDM itu pernah jadi anggota DPR, terus wakil ketua DPR, terus wakil bupati 1 kali, dan jadi bupati 2 kali. Nah, bicara pengalaman jauh dibanding lu yang jadi pelawak aja kagak lucu. Jadi kalau kata DKDM mah, nih sebaiknya jangan ngurusin orang yang lagi sibuk ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat orang nggak diurus. Jangan cuma ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Bisanya nih cuma sibuk kerjanya ngomentarin lah, mengkritik lah, terus-terusan aja dicari-cari kesalahannya. Mendingan lu cari loh anak-anak yang nggak diurus. Kan banyak tuh, ribuan jumlahnya. Kapan maju negeri ini kalau isinya pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga pemerintahan punya kepentingan yang tidak mewakili suara rakyat? Jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya. Oke, YouTuber semua, itu tadi reaksi respon masyarakat atas statement ungkapan dari Denny Cagur dan Verrel Bramasta. Pak Belit, susah sih namanya. Orang Indonesia tapi nama kebarat-baratan, jadi kadang kita susah Pak Belit ngobrolnya. Nah guys, jadi jelas ya bahwa Kang Deddy Mulyadi kerja itu udah sangat tepat, oke banget. Karena apa? Cocok dengan keinginan masyarakat, diterima di masyarakat, dan berdampak positif secara hasilnya. Ada manfaatnya, ada faedahnya, ada hasil dari semua kebijakan, aturan, terobosan Kang Deddy ini, masyarakat senang, bahagia, dan dampaknya positif. Jadi jelas ya, berarti orang-orang yang mengomentari masih harus dikaji lah, takut ini, takut itulah, itu jelas orang keki, orang yang tidak cerdas kalau menurut saya, karena mereka hanya ingin menjadi seorang ya gaya orator. Mereka hanya mengandalkan retorika mereka aja, tanpa didasari mereka itu bahwa harusnya sadar. Mereka belum berbicara, mereka itu harusnya tahu bahwa setelah punya teori harus punya praktek. Kalau hanya teori doang, ingat guys, ini bukan zaman ngampus. Seorang anggota dewan, seorang pejabat itu bukan hidup di kampus, hanya membahas teori. Mereka harus ada di dua sisi. Sisi analisa praktek, sisi analisa teori, seperti itu. Kita lihat nih guys, cuplikan keluarga Denny Cagur waktu anaknya ada di barak militer ataupun pendidikan militer.
Alam semesta ini the best pokoknya. Perubahan ketika jauh dari orang tua. Waktu masih di rumah kakak susah banget buat nurut sama mami, papi. Padahal cuma hal-hal sepele doang. Kayak baju di mana-mana, matiin lampu kamar mandi, matiin AC, sholat, ngaji, olahraga, dan lain-lain. Tapi pas kakak pindah di asrama, kakak sadar apa yang mami papi bilang itu benar. Papi ngajarin buat disiplin. Di sini bangun harus jam 4.30 subuh, terus mandi, sholat subuh, habis itu lari pagi, terus persiapan sarapan, persiapan berangkat sekolah, PBB belajar, pulang PBB lagi, baru deh jam 6-an bisa bebas rutinitas di sini. Padat banget nih. Coba aja papi nggak ngajarin kakak disiplin, pasti kakak ketinggalan terus nih. Kakak sekarang udah tuh. Oke guys, nah YouTubeolik semua, kita lihat tadi ya, itu istrinya Denny Cagur lagi mengomentari bahwa ternyata banyak perubahan. Denny Cagur lupa keluarganya sendiri pernah masuk ke nuansa militer, ke barak militer, dan dampaknya bagus. Tapi Denny Cagur tidak menyadarinya guys. Itulah saya bilang tadi bahwa di saat Denny Cagur berbicara, kita lihat pupil matanya. Lirik sono, lirik sana, liar. Biasanya secara psikologis, kalau matanya liar, pertama, dia tidak tahu apa yang harus dia omongin. Kedua, dia bisa aja tidak ngerti apa-apa. Seperti itu. Jadi dia bingung. Jadi dia berbicara menurut retorikanya dia. Nah, YouTubeolik semua, silakan mohon bantuannya yang berkenan mau mensupport channel Adam Jeep. Silakan dukung channel Adam Jeep melalui super sticker, super chat, super thank, maupun gabung di komunitas Adam Jeep. YouTubeolik semua, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Silakan guys, dimanapun berada, tinggal klik gabung di komunitas Adam Jeep. Karena kenapa banyak sekali konten-konten yang tidak ada di platform lain dan tidak ada di channel lain, hanya di YouTube channel Adam Jeep. Klik gabung dan mohon support dukungannya. Semoga YouTubeolik semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berkah rezekinya melimpah. Ikutin terus konten-konten terbaru dari Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.